Halo, selamat malam semua. Kita lanjutkan lagi pembahasannya ke slab atau plat lantai. Hmm, Jadi seperti biasa, untuk semua struktur beton, kita punya perhitungan beton, bekisting, dan tulangan. Nah, untuk yang beton ini, perhitungan slab atau plat lantai itu termasuk yang mudah ya. Jadi hanya panjang kali lebar dikali tebalnya. Terus dikalikan dengan banyak slabnya. Maksudnya banyak slabnya itu misalkan ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga, dan seterusnya. Itu dimasukin ke dalam banyaknya slab. Terus yang kedua ada bekisting. Bekisting ini kita bagi juga jadi dua, yaitu bekisting lantai dasar dan bekisting lantai atas atau lantai dua ke atas. Kenapa dibedain kayak gitu? Karena kalau plat lantai untuk lantai dasar itu dia cuma ada dua sisi X dan Y aja. Bawahnya itu nggak perlu ada bekisting karena bawahnya udah ada lin konkrit dan gravel ataupun gravel atau ada juga yang pakai plastik sheet gitu. Sedangkan kalau lantai atas itu butuh bawahnya, butuh cetakan bawah karena kan dia ada di lantai dua atau lantai atas ya. Jadi dia butuh casing untuk bagian bawah dan kanan kiri, sisi kanan kirinya. Untuk lebih jelasnya, aku coba kasih lihat gambarnya. Nah, kayak gini. Ini kalau di lantai dua, kan dia butuh bawahnya juga ya, casing bawahnya untuk jadiin dia full slab gitu. Sedangkan kalau di lantai bawah, itu bawahnya itu udah ada lin konkrit ataupun plastik sheet. Jadi nggak perlu lagi ditambahin bagian bawah. Hanya cukup kanan kirinya aja. Kanan kirinya kayak gini. Rumusnya itu adalah kalau yang lantai dasar X tambah Y dikali 2 atau kelilingnya terus dikalikan sama tebal slabnya dikali banyaknya. Sedangkan lantai atas sama juga seperti lantai dasar, yang berbeda hanya ditambahin luasan X-nya. Jadi luasan ini untuk bagian bawahnya. Tuh. Kita lanjut ke tulangan. Jadi kalau di tulangan itu ada tulangan atas dan tulangan bawah. Namun gak semua plat lantai itu dia punya keduanya. Biasanya hanya salah satu aja tulangannya di bawah. Tapi kalau misalkan plat lantainya memikul beban yang besar, dia pasti dihitungnya tulangan atas dan bawah. Jadi tulangannya double gitu. Untuk perhitungannya sendiri sama atas dan bawah panjang X, panjang X-nya ini ditambah 2 kali 40D. 2 kali 40D-nya itu nanti buat si tebelnya. Tebelnya si slab. Tuh, jadi dia nanti bentuknya akan seperti nge-L gitu. Nge-U, sorry. Nge-U kayak gini. Nah, U-nya itu yang pakai 40D. Jadi 20D kanan, 40D kanan dan 40D kiri. Oke, itu untuk yang empat lantai. Kita lanjut ke tangga. Jadi untuk di struktur tangga, itu kita punya 3 komponen. Yang pertama ada anak tangga. Ini namanya anak tangga nih, yang buat kita pijakan dan naik tangga. Terus yang kedua ada sisi miringnya. Sisi miringnya itu yang ada di bawah anak tangga. Seperti ini. Yang ketiga ada bordes. Jadi kalau bordes itu tempat istirahat lah istilahnya. Jadi kalau misalkan tangganya terlalu banyak, anak tangganya terlalu banyak, itu pasti harus ada bordesnya. Biar orang istirahat sejenak di sini. Oke. Nah, masing-masing komponennya si tangga, kita harus hitung juga beton, bekisting, dan tulangannya. Sekarang kita masuk ke beton. Untuk beton, anak tangganya itu, cara hitungnya adalah top treat
Optrit itu adalah ini ya, tingginya. Antrit alasnya. Optrit tinggi, antrit alas. Dibagi dua, jadi optrit antritnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus dibagi dua. Dikalikan dengan lebar anak tangganya. Lebar anak tangganya ke sana, samping ya. Terus dikali dengan banyaknya. Banyaknya anak tangganya ada berapa. Itu untuk beton anak tangga. Selanjutnya beton yang sisi miringnya, yang bagian ini. Nah, bagian ini tuh rumusnya adalah panjang sisi miringnya, panjang ini yang warna hijau, dikalikan dengan lebar plate-nya. Nih, si plate-nya ini lebarnya berapa. Terus dikalikan dengan banyaknya. Plate-nya, kalau seperti ini, plate-nya ada dua. Di bawah, sebelum bordes, dan sesudah bordes. Oke, lanjut lagi ke si bordes yang terakhir. Nah, bordes ini, cara hitung betonnya adalah panjangnya dikali lebar bordes. Dikalikan tebalnya. Terus, jangan lupa dikali sama banyaknya. Banyaknya bordes ada berapa? Itu untuk beton komponen tangga. Selanjutnya kita masuk ke bekisting. Bekisting untuk anak tangga itu dia cuma optrit dikali lebar anak tangga. Kenapa nggak ada antritnya? Karena antritnya ini harus kebuka untuk masuknya si beton. Jadi cuma si optrit dikali lebar anak tangganya dikali banyaknya anak tangga. Terus sisi miringnya ini adalah 2 dikali tebal plate-nya ditambah optrit. Terus dikalikan panjang sisi miringnya. Panjang sisi miringnya. Ditambah panjang sisi miring kali lebar anak tangga untuk bagian bawahnya. Jadi di belakangnya ini harus ada tatakannya juga. Terus selanjutnya adalah si bordes. Si bordes itu bekistingnya panjang bordesnya ini dikali lebar bordes, terus ditambah panjang bordesnya kali tinggi bordes. Tebal atau tebal bordesnya berapa? Dikalikan 2 kanan kiri. Oke. Selanjutnya kita masuk ke komponen tulangan. Jadi kalau di tulangan untuk anak tangga ini ya, anak tangganya itu ada tulangan antrit optrit ditambah tulangan memanjang anak tangga. Nih. Jadi di sini ada tulangan antrit optritnya yang warna biru. Terus ditambah tulangan memanjang anak tangga. Nah, ini nih, yang ada di ujung anak tangga yang warna hijau. Hijau muda. Jadi yang si biru ditambah si hijau. Ini tulangan antrit-optritnya. Biru ke bawah sini, biru dan hijau tua ditambah hijau muda. Oke. Terus untuk tulangan antrit-optritnya, yang ini, dia itu rumusnya 12D. 12D itu kaitnya nih, yang ungu. Kalau dijumlahin, dia jadi 12D. 6D, 6D. Ditambah antritnya berapa, alasnya, terus optritnya berapa. Ditambah 2 kali tebal plate-nya. Oke, tebal plate-nya ini berapa. Terus dikali berat tulangannya. Kalau misalkan tulangannya 10, berarti berat tulangan diameter 10 itu berapa. Nah, itu kita cari berat diameter 10. Dikalikan dengan jumlah tulangannya. Dikali jumlah anak tangga. Ada berapa banyak anak tangganya. Oke. Terus kalau tulangan memanjang anak tangganya, yang warna hijau ini, dia cuma 12D tambah lebar anak tangga ditambah 12D. Jadi yang warna ungu ini. Itu untuk yang tulangan memanjang anak tangga.
Kalau tulangan antrit-optritnya yang ini, yang biru terus hijau. Oke, lanjut lagi ke tulangan untuk si plate-nya atau Z plate ini. Jadi kalau tulangan plate-nya dia punya top dan bottom, tulangan atas dan tulangan bawah. Untuk tulangan plate ini, top dan bottom itu di breakdown lagi jadi tulangan melintang dan tulangan memanjang. Nah, tulangan melintangnya itu yang ini, yang warna hijau tua. Sedangkan yang tulangan memanjangnya warna orange. Tulangan melintang ini, yang si hijau, itu dia rumusnya 2 dikali 40D. 40D-nya ini yang merah, dia ada di bawah dan di atas. Jadi 2 ya, 2 kali 40D ditambah kemiringannya ini, Z flat. Terus dikalikan 2, karena dia ada di kiri dan di kanan di bagian sana. Terus lanjut ke tulangan memanjang plate-nya. Tulangan memanjang plate-nya yang warna oranye. Nah, si oranye ini kan dia memanjang ke sana ya, ke samping. Jadi 2 dikali tebal plate-nya ditambah lebar plate dikali 2. Tuh. Terus lanjut ke tulangan bordes yang terakhir. Ini juga ada top bottomnya, atas dan bawah, yaitu short span atau yang paling kecil ukurannya ditambah dengan long span, jarak yang terbesar. Untuk short span, rumusnya adalah 2 kali L shortnya, lebarnya si yang paling kecil, ditambah N kali 40D. Maksudnya yang kecil-kecil tuh gimana? Kayak gini nih. Misalkan yang bagian ke sana itu 2 meter, bagian ke atasnya semeter. Berarti yang 1 meter itu adalah short span, yang 2 meter adalah long span. Nah, ini dikali 40D ditambah tebelnya si bordes. 2 kali H slab bordes. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ke komponen struktur lainnya. Itu ada parapet. Jadi parapet itu adalah struktur yang ada di atas atap atau di atap. Jadi kalau dilihat, kita coba lihat ya parapetnya. Nah, bentukannya itu seperti ini. Ini kan atap nih, atapnya atap beton. Nah, samping-sampingnya itu perlu protection berupa wall, namanya itu parapet, parapet wall. Nah, si parapet wall ini ada yang bentuknya pakai batu bata, ada yang pakai beton. Nah, ini salah satu contoh pakai batu bata. Nah, kalau dia pakai beton, tuh ya bentukannya seperti ini. Kayak gini biasanya. Fungsinya itu sebagai pelindung ya.
kalau orang-orang naik ke atap biar nggak langsung jatuh gitu. Jadi ada dindingnya. Biasanya tingginya nggak sampai 1 meter. Oke. Jadi kalau si parapet ini dia punya topi ya, kayak topi gitu. Terus dia ada bagian yang vertikal seperti ini dan ada yang horizontal. Untuk betonnya berarti luasan ini aja semua. Luasannya berapa dikalikan dengan ketebalannya, volume. Nah, jadinya dapat volume, yaitu meter kubik. Terus bukistingnya 2 dikali H. 2 dikali H, kayak gini. Kanan kiri, ditambah X returnnya, dikurang tebelnya. Karena tebelnya tadi udah ke full sama si H ini ya. Terus dikalikan dengan keliling bangunan ya. Atau keliling bangunan yang menggunakan parapetnya. Terus tulangannya 40D ditambah H. Jadi kayak gini. Yang vertikal itu 40D ditambah H, terus dikali 2. Kanan kiri ditambah tebelnya. Dikalikan kuantitinya ada berapa banyak. Untuk tulangan yang horizontal, yang menerus ke sana, itu rumusnya adalah 2 kali tebel ditambah L ditambah N kali 40D. Nah, N-nya itu maksudnya adalah banyaknya tekukan. Jadi kalau misalkan dia ada 4 sisi, kayak gini, nah ini maksudnya 1, 2. Berarti dia 2 tekukan di sini. Nah, kalau dia bentuknya persegi ya, berarti ada 8 tekukan. Hmm. Nah, kalau ini dia kan ada banyak nih tekukannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 12 tekukannya. Tapi kalau misalkan yang biasa doang, tuh kayak ini, atap dong. Hmm, Contohnya kayak gini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya tekukannya. Oke. Terus ada returningnya. Nah, returningnya itu yang maksudnya yang bagian atasnya. Itu rumusnya adalah 2 kali tambah 12D. Kanan kiri ini ditambah H returnnya. Tingginya berapa. Ditambah 2 kali X return. Atas bawah. Tadi yang kanan kiri. Terus yang atas bawah. Lanjut ke retaining wall. Jadi retaining wall itu adalah dinding penahan tanah. Biasanya retaining wall ini dipakai untuk kayak fondasi turap gitu ya, atau di perbedaan ketinggian. Nah, itu ada namanya retaining wall. Kita coba cari gambarnya. Nah, ini pakai retaining wall nih. Dia kan perbedaan ketinggian antar slab kan. Satunya di ketinggian 500 misalkan, satunya di ketinggian 0. Nah, makanya pakai retaining wall. Retaining wall ini rumusnya adalah wall-nya sendiri ditambah dengan pondasi. Jadi si retaining wall itu kalau kelihatan tadi seperti gambar cuma dinding doang ya. Padahal di bawahnya itu harus ada pondasi footingnya. Rumusnya yang pondasi footing itu sama kayak yang tadi footing kita jelasin di pertemuan kemarin. Yang berbeda itu adalah ini ditambahin dimensi wall-nya. Nah, si wall-nya itu detailnya seperti ini. Untuk betonnya adalah B tebelnya dikali panjangnya si wall. Terus dikali 2 dan dikalikan dengan ketinggian
wall-nya. Terus lanjut ke tulangan footing sama ya, B kali H, eh, B kali setengah T, kali timbal footing. Kalau misalkan si wall-nya, rumusnya adalah tulangan vertikal. Tulangan vertikal ini yang panjang ke atas bawah, ditambah 40D, ditambah H wall-nya yang oranye, ditambah tebal footing, plus 12D. Jadi tulangannya ini nanti dia akan masuk ke si tulangan footing. Jadi dia akan terikat satu sama lain. Sedangkan untuk tulangan horizontalnya, itu dia yang warna hitam ini. Panjangnya si wall, terus dikali ini B wall-nya. 2B wall-nya ini ditambah panjangnya. Tuh. Itu untuk yang retaining wall. Terus ini apakah ada pertanyaan? Oke, itu tadi untuk seluruh bahasan struktur beton kita. Selanjutnya kita akan bahas ke langsung ininya ya, prakteknya. Nah, ini adalah rumus yang di concrete formwork rebar di sheet ini ya. Kita akan coba isi dari awal, dari si footingnya. Kita mulai dari si footing. Si footing ini kita punya dengan ukuran 4,4 kali 4,4. Terus ketebalannya adalah 0,9. Jadi di sini kita taruh di 4,4 kali 4,4 terus dikali 0,9. Terus di sini ada banyaknya, ada berapa banyak sih eh footing kita. Modul ini ada berapa? Udah pernah kita hitung ya, itu adalah 42 banyaknya. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat si rumus ini,
itu semua yang sama dengan udah ada rumusnya. Jadi teman-teman tinggal hitung yang bagian ini aja. Tinggal ganti bagian ini. Nah, di sini betonnya itu udah sesuai rumus sama seperti yang kita jelasin, kita pelajarin ini. Hmm, sama nih rumusnya. H kali B kali tinggi kali banyaknya. Juga kayak gitu. H, ya kan, dikali B, dikali tebalnya, dikali banyaknya. Terus lanjut ke bekistingnya. Bekistingnya juga udah sama. Kalau misalkan teman-teman isi bagian ini, dia udah otomatis kehitung juga. Dengan rumus yang untuk bekisting. H tambah B dikali 2, dikali dengan tinggi, dikali banyaknya. Tuh. Nah, sebenarnya kalau untuk hitungan itu, nggak susah ya teman-teman di sheet ini. Karena yang bikin susah itu adalah bikin rumus ini. Asalkan teman-teman tahu, paham rumus yang ada di PPT, pasti bisa ngerjain yang di sheet ini. Terus kita lanjut ke tulangannya. Tulangannya si footing, itu dia bilang di sini pakai diameter 22 dengan jarak 150. Jadi di sini kita buat nih eh, diameternya 22, jarak 150. Ini diameter tulangan atas dan tulangan bawah. Tulangan atas bawahnya sama pakainya. Dia diameter 22 dengan jarak 150. Di sini diameter 22. Tulisnya 22, 22. Terus di sini ada space-nya ya. Ada rebar space-nya. 0,15. Ingat-ingat di semua sheet yang kita pakai itu eh, satuannya adalah meter, bukan milimeter. Jadi semua yang milimeter harus diubah ke meter. Ini udah 0,15. Terus di sini juga udah ada rumusnya. Jadi dia langsung menghitung kalau dia jaraknya 0,15 dengan panjang 4,4, dia butuh berapa banyak sih si bulat-bulat ini? Oh, ternyata butuhnya 30. Rumusnya adalah si 4,4 dibagi dengan 0,15. Terus jangan lupa di round, karena kan kita nggak mungkin koma-komaan untuk masang si tulangan ya, harus bulat. Terus ditambah satu. Penambahan satu itu sebagai safety factor, kayak jaga-jaganya gitu. Terus ini weight-nya. Weight itu adalah berat tulangannya. Jadi kalau diameter 22, beratnya adalah 2,9 kilogram. Tapi kalau teman-teman ganti di sini 10, nanti dia akan keganti juga nih weight-nya. Jadi udah sesuai dengan rumusnya. Nah, rumusnya ini dia juga sama kayak yang udah kita hitung. B tambah 2 kali 0,5 kali tebal footingnya. Nah, ini H4B tambah 2 kali 0,5 tebal footing. Tulangan atasnya. H4B tambah ini tebalnya dikali footing, tebal footing dikali banyaknya dikali space-nya ini. Ada berapa banyak, terus dikali beratnya. Oke. Nah, ini nanti ditambahin di sini kuantitinya. Jadi, kuantiti yang di bagian ini adalah hasil rekapan dari ini semua. 31, 665, terus tulangannya ditambahin semua nih. Tuh. Oke. Kita lanjut ke
yang berikutnya. Berikutnya adalah ground column. Kita lihat ground column kita. Oke. Jadi kita punya detail kolom dengan ukuran 1 kali 1, 1 kali 1 meter. Terus tadi ground kolomnya tingginya berapa? Nih. Jadi kalau ground kolom itu adalah kolom yang ada di bawah tanah. Nah, kalau di bawah tanah berarti kan kayak gini ya. Itu adalah 0,95 untuk tingginya. Tingginya 0,95, terus panjang dan lebarnya itu adalah 1 kali 1. Teman-teman kalau lihat di detail strukturnya ini, dia adalah 1 kali 1. Semua kolomnya 1 kali 1. Nah, yang bedain apa? Yang bedain hanya si sengkangnya aja. Terus di detail kolom ini, dia ada bilang ada kolom tengah, terus kolom tepi, dan kolom sudut. Kita akan coba breakdown ya, di mana kolom tepi, tengah, sudut. Nih, jadi si kolom itu berdasarkan detail strukturnya, dia bilang ada kolom tepi. Nah, kolom tepi itu adalah kolom yang di ujung-ujung, di bagian tepi. Nah, tapi kalau misalkan di sudut, ya, itu namanya kolom sudut. Jadi semua yang di sudut ini adalah kolom sudut, kecuali yang di bagian dalamnya. Itu adalah kolom tepi. Terus kalau misalkan yang ada di tengah, itu dia adalah kolom tengah. Jadi yang di tengah ini warna merah, sudutnya warna biru, terus yang hitam adalah kolom tepi. Oke. Nah, kalau kita udah tahu berapa banyaknya, ya tinggal kita masukin ke sheetnya. Kita lihat detailnya. Kalau kolom tepi yang bagian lantai 1. Nah, kolom tepi lantai 1 dan ground kolom itu detailnya sama. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, ini ground kolom. Untuk bacanya sama, ini B kali H, panjang lebarnya, terus tingginya tadi 0,95. Dikalikan dengan, sorry, di sini ada tebal slab. Jadi nanti konkretnya itu harus dikurangi sama si slab atasnya, biar nggak double gitu, biar nggak ke double. Si tebal slab kita adalah 0,15 untuk yang lantai 1. Terus ada berapa banyak total keseluruhan kolom yang kita punya? Kan tadi ini ya, 18 tambah 20 tambah 4. Itu udah langsung keluar nih. Totalnya adalah perkalian keseluruhan, kecuali yang ini nih, 0,95 dikurang 0,15. Terus bekistingnya juga langsung keluar dengan rumus yang tadi udah kita pelajarin di PPT sebelumnya. Nah, kita lanjut ke tulangan. Jadi di tulangan sudut ini, dia punya, kita baca di sini ya, dengan dimensi 1 kali 1, terus tulangannya ada 28, diameter 25. Jadi 28 itu yang ini nih, yang bulat-bulatnya. 28 menggunakan diameter 25. Terus di sini ada bagian potongan AA dan potongan BB. Ini maksudnya adalah bagian tumpuan
dan bagian lapangan. Kayak gini. Jadi ini adalah tumpuan, ini tumpuan. Nah, di tengah-tengah sini, ini adalah lapangannya. Kalau tumpuan itu, dia seperempat dari L-nya. Seperempat, seperempat. Sisanya itu adalah lapangan. Yang paling gede adalah lapangan. Cara bacanya kayak gitu ya. Terus, dia menggunakan sengkang dengan kaitnya ada 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaitnya ada 10 dengan diameter 16. Terus jaraknya 150. Jaraknya itu adalah ini. Jarak ke bawah ini jaraknya adalah 150. Sedangkan kalau yang di lapangan, dia cuma pakai kaitnya ada 2. Nih, 2 doang. Dengan diameter 16 dan jaraknya tetap sama, 150. Kenapa kalau yang tumpuan itu lebih banyak atau lebih complicated ya tulangannya? Karena bagian tumpuan itu memikul beban lebih besar daripada si lapangan. Makanya kayak gini nih tampilannya. Oke, terus kita taruh di sini berarti. Di sini ada main bar sama sengkang. Main bar adalah tulangan utama atau tulangan yang titik-titik ini. Dia pakainya diameter 28, salah, 25 dengan banyaknya ada 28. Banyaknya taruh di sini numbernya. Oke, terus masuk ke sengkang. Sengkangnya ada di bagian tumpuan. Tumpuannya pakai diameter 16. Yang lapangannya juga pakai 16. Terus jaraknya adalah 0,15, 0,15. Nah, di sini ada banyaknya nih. Dia banyaknya dibilangnya berapa? 10 sama 2. Nah, ini banyaknya nih 10, 2. Terus ada size-nya. Sorry, sorry. Nah, kalau si sengkang ini, dia udah langsung kehitung. Sengkangnya yang bagian ini nih, yang bagian luar. Jadi si sengkang itu butuh tumpuannya ada 7, sedangkan lapangannya ada 6. Nah, baru kita masuk ke ties. Nah, yang ini nih ties-nya. Ties-nya pakai D16 dengan banyaknya 10. Jadi taruh di sini 10, terus di bawahnya ada sebanyak 2. Gitu. Jadi yang ties-nya itu yang ini, sengkangnya adalah yang bagian luar ini. Nih, ini sengkangnya. Di dalamnya ada ties-nya ini. Oke, ini juga udah rumus semua. Rumus berat si tulangan, ya. Itu adalah berat jenisnya dikali dengan volume si lingkaran. Terus, itu adalah untuk yang tulangan sudut. Jadi tulangan sudutnya banyaknya tadi 4 ya. Nah, ini udah berhitung semua dengan rumus yang di PPT tadi. Terus lanjut ke tulangan tengah dan tepi. Tulangan tengah kita, tulangan tepi tengah, tepi sudut. Tadi udah beneran belum kita ya? Oh, tadi kita lihatnya yang ini guys. Lihatnya yang tepi. Salah. Harusnya sudut ya. Nah, yang sudutnya ini. Oke, kita ganti aja. Salah lihat. Nah, ini sudut nih. 25 pakai 28 juga, cuma bedanya di size-nya aja. Size-nya 8, ini juga. Terus lanjut ke kolom tengah dan tepi. Nah, baru nih si tepinya pakai yang 10 sama 2.
Terus kalau yang tengah, tengah, tengah kita di detail tengah. Nah, yang tengah itu sama nih detailnya 10 sama 2. Yang lainnya sama 28D 25, 28D 25. Jadi di sini 25, terus tumpuannya sengkang dan taisnya adalah diameternya 16. Terus jaraknya 0,15 di sini ya, 0,15, 0,15. Banyaknya si tulangan utamanya ada 28. Sedangkan si taisnya ada 10 dan 2. Oke. Terus di sini tinggal ditambahin nih si tulangan tengah sama tepi ada berapa totalnya? Tengah 20, tepinya 18. Jadi 20 tambah 18 adalah 38. Itu untuk yang ground column kita. Jadi ground column kita punya 34 meter kubik untuk beton, 134 bed listing, dan 24.000 tulangan. Hmm. Selanjutnya kita akan bahas yang upper column continue di pertemuan yang Zoom online langsung. Oke, kalau misalkan ini ada yang masih bingung, boleh kita bahas lagi di pertemuan Zoom selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai ketemu lagi 5 menit kemudian.